Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Kiai Ahdi, saya mohon penjelasan. Ada dua perkara yang iskal, jadi mohon untuk diberi penjelasan Pak Kiai. Yang pertama yaitu misalkan ada perempuan yang ketika bulan Ramadan ia haid sehingga tidak berpuasa, kemudian mengqadha'nya di bulan Syawal, tetapi dia ingin menggabung dengan niat puasa sunnah Syawal. Apakah itu diperkenankan apa tidak Pak Kiai? Terus yang kedua pertanyaannya atau permasalahan yang iskal, misalkan seorang perempuan belum sempat untuk mengqadha puasa wajibnya atau puasa Ramadan, tetapi ia sering melaksanakan atau melakukan puasa sunnah, semisal Senin Kamis. Bagaimana hukum puasa sunnahnya itu Pak Kiai Ahdi Afandi? Kami mohon penjelasan karena hal ini benar-benar penting untuk diketahui oleh saya pribadi, khususnya umumnya mungkin masyarakat muslim yang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin dulu ya Gus, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan jenengan sekeluarga baik-baik saja di Kediri Gus. Baik, langsung saja Gus. Pertanyaan yang pertama adalah masalah penggabungan niat. Menggabungkan niat yaitu orang yang punya hutang di bulan Ramadan, hutang puasa di bulan Ramadan, kemudian mau diqadha di bulan Syawal dengan niatan juga ingin mendapatkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Maka ini ada khilaf ulama. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 113 sampai 114, beliau berdua ini menjelaskan bahwasanya aslus sawab, asal kesunatan puasa sunnah ini tetap diperoleh bagi orang yang melaksanakan qadha di bulan Syawal. Karena dijelaskan di dalam kitab lain yaitu kitab I'anatul Thalibin, yang penting sebenarnya ini adalah adanya puasa di bulan Syawal. Jadi walladzi yuttajahu annal qasda, yang dimaksud itu sebenarnya adalah wujudu shaumin fiha, adanya puasa yang dilaksanakan pada bulan Syawal. Fahiya kat tahiyati, itu sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Kita mau sholat duha langsung di masjid, usolli sunat duha, langsung kita niat sholat duha, maka otomatis langsung sholat tahiyatul masjidnya itu diperoleh. Karena yang penting kita masuk ke masjid itu disunatkan untuk sholat. Adanya sholat yang penting ketika kita mau masuk masjid. Sama seperti itu Gus. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Tetapi menurut pengarang Bughyah sendiri Gus, ini tidak sah, tidak terjadi. Bahkan beliau itu mengiktimad terhadap pendapatnya Abu Bamahroma. Pendapat yang dimuktamadkan, yang dijadikan pijakan oleh Abu Bamahroma itu adalah terusannya di kitab Bughyah itu, qultu, pengarang Bughyah berkata, wa'tamada Abu Bamahroma, yang dijadikan pegangan oleh Abu Bamahroma, yang dimuktamadkan oleh Abu Bamahroma ini tab'an lis Samhudi, mengikuti pendapatnya Syekh Samhudi, yaitu ada mahusuli wahidin minhuma, dua-duanya malah tidak diperoleh, tidak dapat pahala keduanya malah ini. Idza nawahuma ma'an, jika orang itu niat sekaligus niat qadha Ramadan sekaligus niat puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan bal rajjaha Abu Bamahroma, pendapat yang ditarjih, yang diunggulkan oleh Imam Abu Bamahroma ini adalah ada masih hati saumis siti, tidak sah puasa 6 hari di bulan Syawal, niat puasa 6 hari di bulan Syawal, liman alaihi qada'u ramadhana mutlaqon, bagi orang yang masih punya hutang di bulan Ramadan. Jadi hutangnya dulu bayari, kata Syekh Bamahroma ini, lalu puasa sunnahnya dikerjakan sekalipun lepas sampai bulan Dzulqa'dah, tidak apa-apa. Ini menurut Abu Bamahroma, penjelasannya di dalam kitab Bughyatul
mustarsyidin. Langsung pada pertanyaan kedua ya Gus. Pertanyaan kedua, orang yang punya hutang itu bagaimana jika mengerjakan sunnah? Di dalam kitab I'anatul Talibin, orang yang punya hutang fardu tetapi dia menyibukkan diri dengan urusan sunnah, maka kita tinjau, dilihat dulu Gus. Apabila meninggalkan kewajibannya itu karena udzur, maka ini sunnah untuk mubadarah, cepat-cepat mengqadha perkara wajibnya termasuk puasanya itu. Jika tidak cepat-cepat tapi dia masih sibuk mengerjakan perkara sunnah, maka ini hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau dia tidak berpuasa wajib, tidak berpuasa Ramadan bukan karena udzur, tidak ada halangan apa-apa, dia cuma tidak berpuasa, maka setelah bulan Syawal itu wajib dia mubadarah, cepat-cepat untuk mengqadha puasanya. Jika dia masih menyibukkan diri dengan perkara sunnah, maka hukumnya adalah haram. Bahkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang saya baca tadi itu Gus, Imam Abu Bamahrama ini mentarjih, mengunggulkan pendapat tidak sah orang berpuasa 6 hari di bulan Syawal jika orang tersebut masih punya hutang bulan Ramadan secara mutlak. Jadi ini Gus, jadi kesimpulannya ya, yang pertama, kalau masalah penggabungan niat itu ada khilaf ulama. Menurut Ibnu Hajar dan Imam Romli sah dan tetap mendapatkan pahala. Tetapi menurut Imam Abu Bamahrama ini tidak sah. Masalah mubadarah, cepat-cepat mengqadha, sibuk dengan sunnah, mengerjakan sunnah bagi orang yang masih punya utang wajib di bulan Ramadan, kita tinjau dulu. Kalau memang itu meninggalkannya, tidak berpuasanya itu karena udzur, maka sunnah untuk segera cepat-cepat mengqadha. Kalau tidak cepat mengqadha, maka hukumnya adalah makruh. Tetapi apabila bukan karena udzur, meninggalkan puasa, maka wajib hukumnya mubadarah, dan jika dia tidak segera menggantinya, sibuk mengerjakan perkara lain termasuk perkara sunat, maka hukumnya adalah haram. Demikian ya Gus, jawaban yang bisa saya sampaikan. Nasul ibaratnya insya Allah saya kasih di belakang setelah ini ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi diri saya sendiri dan bagi masyarakat awam pada umumnya. Wa akhiran minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.